Oke. Nah, di sini ada soal ini ya. Ini UTS yang tahun 2025, 2026 ya. Nah, itu bisa dilihat soal UTS-nya nih, Dik. Yang terbaru ya. Nah, bentar. Nah, ini ya. Ini ya, soal UTS di tahun 2025, tahun 2026 ya. Nah, ini. Oke. Kita lihat soalnya ya. Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 7 meter per sekon seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ya, di samping. Nah, di sini. Oke. Ini arahnya ke atas ya, kecepatannya ya. Karena ini medan magnet itu vektor ya, kita tuliskan notasi kecepatannya juga menggunakan vektor ya. Nah, ini V-nya itu 5 kali 10 pangkat 7 meter per sekon ke arah atas ya. Ke arah atas itu kan ke arah J ya. Nah, gini. Oke. Nah, ini maksud saya. Ini ya, refresh lagi. Ini, Kok bisa J ya? ini, iya, I, J, Kok, K ya. Nah, ini, tiga gua- dimensi. Iya, oh, J-nya itu di atas ya? iya, ke arah atas. Kalau I itu kanan kiri, kalau K itu masuk bidang dan keluar bidang ya. Mm-mm. Oke, hitung besar dan arah medan magnet yang dihasilkan elektron pada jarak 1 mikrometer. Wah, ini di titik A, B, dan C. Nah, gini ya. Kita mulai dari jawaban A dulu deh ya. Nah, ini. Bentar. Ada jarak, itu tuh distance-nya ya? 1 mikro ya? Iya. Ah, iya, betul. Nah, sebentar. Oke deh. Ini ya. Oke. Ini yang pertama pada titik A ya. Ini. Oke. Nah, gini kalau sebelum kita mulai ya. Nah, ini kan notasinya vektor 4. Dan rumus medan magnet itu secara umum itu bisa dinyatakan dalam vektor ya. Apapun rumusannya. Itu bisa diturunkan dari sini. Nah, dia. Mu 0 per 4 pi muatannya P cross R topi ya. Nah, ini dibagi dengan R kuadrat. Gini. Oke. Nah, boleh juga begini. Kita boleh nyatakan dalam begini nih. Nah, Enggak, sorry. Itu tadi yang ditanya apa atau ya? begini boleh juga. Nah, itu. Tadi yang ditanya apa? Medan magnet Sama magnet. besar, besar, dan arah dari medan magnetnya. Itu. Ya. Oke. Oh, bisa dan arah. Nah, sekarang, nah, iya. Nah, sekarang kita ini ya. Nah, ini. Bentar, ini kita catat, catat dulu. Aduh, ini. Oke, ini ya. Nah, kita definisikan R-nya ini. Nah, R-nya ini beda-beda ya, R topinya ini. R topi itu adalah jaraknya. Nah, R topi. Nah, ini ya. Ininya bagaimana? Dan kita harus ingat ya bahwa R topi itu vektor satuan itu adalah vektornya dibagi dengan panjang vektornya ya. Atau panjang vektornya itu ya bisa kita nyatakan dalam R sendiri itu. Nah, gitu. Oke. Nah, kita coba lihat sini ya. Nah, ini. Kita gambarkan lagi deh ya. Ini, gambar ini. Nah, gini ya. Oke. Notasinya kan begini. Titik A ya. Titik A itu begini. Nah, kemudian di sini. Nah, ini ya. Ini jaraknya satu ya. Satu mikrometer. Nah, ini besarnya ya. R-nya. Nah, itu ya. R-nya itu 1 mikrometer. Nah, panjangnya R-nya ini. Nah, ini dapat diproyeksikan mesti dilihat ini. 60 derajat ya.
Ini ya, ini bisa diproyeksikan ke sini. Jadi R cos 60 ya, Oh, dan juga bisa diproyeksikan ke sini. Jadinya R sin 60. Nah, ingat-ingat pelajaran vektor di SMA ya. Nah, ini. Oke. Lalu kalau begini, ini ya. Nah, ini begini. Berarti sekarang kalau kalau R-nya sudah jelas ya, bahwa R-nya itu sudah pasti satu mikro itu sendiri, alias alias satu kali 10 pangkat min 6 ya. Nah, ini. oh R itu radius ya? Alias kita bisa tuliskan, nah, iya radius ya, jaraknya. Jarak muatan ke titik yang ditanyakan, yang diinginkan, gitu ya. Nah, ini. Berarti kan bisa ditulis gini ya, mikro itu jadikan meter ya, yaitu satu Hmm. kali 10 Min pangkat 8, min 6 ya. min 6. Iya, betul. Nah, ini secara vektornya ada dua macam ya. Ada ke arah I, ini ya, dan ada ke arah J ya. Nah, ini ke situ. Nah, maka di sini R vektornya itu ya ada arah X itu ya, ada ke arah Y ya. X-nya itu adalah R cos 60 tadi. R cos 60 pada arah I, jangan lupa vektor satuannya ditulis ya. Tambahkan R sin 60 ya, pada arah J ya. Nah, seperti itu, Kak. Ya sudah, semuanya sudah di define ya. Oh ya, muatannya ya. Muatannya jangan lupa, muatannya karena di sini adalah elektron ya. Elektron itu muatannya kan ini ya, min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulom ya. Nah, ini. Masukkan ke rumus ini ya. Ini. Rumusnya tadi ini. Nah, ini. Oke. Loh, ini ya. Ini medan magnetnya. Nah, begini ya. Kita sederhanakan saja dulu rumusnya ya. Nah, ini. Nah, atau mau dimasukkan langsung? Boleh juga sih. Terserah ya. Nah, itu yang Ini. yang mu 0 itu berapa ya? Hmm, apa? Yang mu 0 itu berapa ya? Kalau mu 0 belakangan aja. Mu 0 itu nilainya adalah 8,85 4 pi sih. ya. Oh, 4. Iya. 4 pi kali 10 pangkat min 7 ya. Nah, Kalau yang itu dia. 8,85 itu apa? Itu epsilon 0. Oh, itu beda Itu lagi. E0. Permitivitas Oh, ya. Nah, iya, berbeda. Ah. oke. Oke ya. Nah, ini mu 0 per 4 pi ya. Nah, ini. Oke. Kecepatannya tadi itu ya. Nah, ini kita buat V gini lah ya. Nanti biar kita masukkannya gampang. Nah, sederhanakan dulu rumusnya ya. Masukkannya belakangan ya. V-nya 5 kali 10 pangkat 7. Yang penting tahu arahnya. Muatannya Q. Ini. V-nya tadi pada arah J ya. Cross R topi. Nah, R topi itu ini ya. Oh, ini ya. Itu R berapa topinya. J? Oh, apa? Itu theta J itu. Mana teta J? Itu, VJ. itu yang oh VJ. Oh. Iya. Nah, ini ya. Ini R topinya kita cari dulu ya. R topinya di sini. Nah, ini ya. Sama dengan R vektor dibagi R-nya ya. Heeh. Nah, ini. Masukkan ya. Berarti ini R cos 60 kali I tambah R sin 60 J ya. Nah, dibagi apa? Dibagi dengan R-nya. Nah, ini ya. Sehingga bisa kita bagi ya. R bagi R habis. R bagi R habis ya. Tapi sisa apa ini? Sisa cos 60 pada arah I tambahkan ya sin 60 pada arah J. Nah, gitu ya. Ya sudah, tinggal masukkan aja ya. R topinya itu ini ya, yaitu cos 60 pada arah I dan sin 60 pada arah J ya. Nah, dibagi apa? Dibagi R kuadrat. Nah, masukannya belakangan aja nanti. Nah, gitu, Kak. Itu deh. Oke, sederhanakan dulu perumusannya. Ini. Oke, nah ini ya. Masukkan nih. Iya, mu 0 per 4 pi ya. Nah, ini.
Nah, ini ya, satu-satu ya, Kak ya. Nah, ini kena sini, dan hati-hati ini perkalian silang ya. Wah, ini, Pak. Kita kalikan skalarnya dulu, Kak. V dikalikan cos 60, ya. Maka V kalikan cos 60 ya. Terus vektornya J cross I ya. Nah, ini. J cross I ya. Nah, ini. Suku yang kedua, itu V apa? Sin 60 ya. Ini J, J cross J ya. Nah, gini ya, Kak ya. Nah, kita bagi, nah, dibagi apa? Dibagi R kuadrat. Nah, ini ya. Kenapa kalau kita nyatakan dalam vektor? Karena ditanyanya besar medan dan arahnya. Gitu ya, Kak ya. Ingat-ingat ya, ini, hafal ya. I, C, K ya. Nah, ini. Mm-mm. Ini searah, ini searah jarum jam ya. Kalau searah itu positif, kalau lawannya negatif ya. Berarti nanti ini J cross I, nah itu minus, minus apa? Minus K ya. Nah, ini. Kalau sesamanya, J cross J itu adalah nol ya. Nah, ini jadi nol, berarti suku ini habis. Yang ini adalah minus K ya. Nah, ini gitu kan. Nah, sehingga di sini jadinya nol per 4 pi ya, Ki di V ya, cos 60. Nah, arahnya sudah dapat nih, minus K ya arahnya. Nah, dibagi R kuadrat. Nah, ya sudah, tugas kita sekarang masukkan nilainya ini, semua ya. Nah, nilainya adalah 4 pi ya, kali 10 pangkat min 7 ya. Dibagi berapa? 4 pi. Q-nya adalah tadi minus 1,6 ya, kali 10 pangkat min 19 ya. V-nya yang skalar ya. Nah, yang skalarnya bukan arahnya ya. Ini V-nya tuh ini 5 kali 10 pangkat 7 meter per sekon ya. Nah, ini nggak Kok usah bisa yang minus ya? besarnya ya. Nah, terus, hah, kok bisa minus? Gimana maksudnya? Yang mana? Min 1,6. Apanya yang minus? Itu Ini. kok, iya, kok bisa minus? Ya kok itu ya minus. Karena elektron kan Oh muatannya karena negatif. oh iya Iya. iya benar. Ah, betul. Yes. Jadi ya, minus K ya. Ini. Nah, ini minus K-nya ini. Nah, kasih kurung ya. Nah, Sebentar. R-nya Itu tadi yang kan 1 mikrometer ya. itu yang J sama I kok bisa jadi min kak? Nah, ini perkalian perkalian ini perkalian vektor Kak. Ini ya. Oh, Nah, ini tak berjelas sedikit ya. Ini kalau kita tahu cross product antara dua vektor kan ini. A cross B panjang A kalikan panjang B kalikan sin theta. Maksudnya apa? Jadi kalau saya punya ini misalkan ya, ini, nah vektor A ini ke arah I, gitu ya. Ini ke arah C. C itu misalkan ya, A ini ke arah C. Nah ini, terus ini, bentar, K, K itu ke sini. Nah, nah, ini K ya. Nah, J cross, perkalian cross itu artinya gini. Nah, bentar. Perkalian cross itu artinya adalah hasil tegak lurus dari yang tegak lurus terhadap J dan K. Ini caranya ya. J cross K. Ini. J cross K artinya panah yang ini diputar terhadap sini. Ini ya. Bayangkan kita ini J itu ke atas, B itu ke arah menuju kita dari layar laptop kamu menuju kita ya. Nah, itu kamu putar arahnya. Itu kan ibaratkan apa? Ibaratkan seperti apa namanya? Memasukkan tutup botol ke arah sini kan. Nah, ini ya. Ini minus I. Nah, ini ya ke arah situ. Nah, itu secara intuitif ya. Nah, tapi secara secara perumusan itu gini. Nah, ini tak buat yang ini deh, biar biar lebih gampang deh. Yang IC deh, ini ya. Ini, ini, ini ya. Berarti kalau ini A-nya diganti C, B-nya diganti K, nah, sama dengan panjang C kali panjang K dikalikan sin theta. Yang mana J sama K itu kan saling tegak lurus kan? Nah, ini kan tegak lurus kan? Nah, tegak lurus itu arahnya kemana? Ke arah minus I. Nah, gini kan?
Nah, kenapa minus I? Nah, ibaratkan kita memasukkan tutup botol nih. Nah, ini ya tutup botolnya itu diputar ke sini. Gini ya, diputar. Sehingga masuknya kemana? Tutup botolnya masuknya ke kiri. Nah, ini minus I, gitu. Makanya di sini arahnya minus I. Nah, J vektor ada panjangnya, ada gininya, itu artinya panjangnya. Ini J dan K itu vektor satuan, artinya vektor yang panjangnya satu. Kalau ini panjangnya satu, yang ini panjangnya juga satu, karena vektor satuan. Nah, sin theta ini, sin berapa? Sin 90. Kenapa? Karena tegak lurus tadi. Sin 90 berapa? Satu. Nah, sehingga J cross K itu sama dengan minus I. Itu ya, Kak. Tuh, sama kayak gini, misalkan. Ini. Nah, I cross J. Nah, ini ya. I ke kanan, J ke atas. Gitu ya. Kalau saya buat ini I cross J, ke sini berarti ya, itu ibaratkan kita punya tutup botol, itu begini, ini di arah pada arah laptopnya ya, itu di bidang laptopnya. Nah, tutup botolnya itu diputar ke sini. Nah, apa yang terjadi? Botolnya masuk ke layar atau keluar ke layar? Masuk ke apa namanya? Masuk ke layar kan? Keluar keluar ke layar kan? Itu ya. Maka Hmm. kalau keluar ke layar ke sini arahnya. Gini ya. Arahnya K. Makanya I cross J itu K. Kalau J cross I itu ibaratkan tutup botolnya dimasukkan, diputar ke arah sini, dimasukkan kan? Ya. Maka botolnya muternya masuk, nanti masuk ke sini. J cross I. Gini ya, hasilnya minus K. Itu, itu ya kayak ngerti? Ya. Nanti bisa dilanjutkan ya. I cross J, K. K cross I, J. Dibalik juga bisa J cross I min K. K cross J min I, dan seterusnya ya. Nah, tapi kalau sesamanya J cross J itu nol. Nah, kok bisa nol? Nah, ini. Karena nol itu artinya vektornya searah. Ini, J cross J. Ini. Berarti kan panjang J, berarti panjang J. J cross J itu artinya arahnya sama-sama ke atas, berarti vektornya berhimpitan, Nol. yang mana sudutnya nol. Sin nol. Sin nol berapa? Ya nol, berarti hasilnya nol. Gitu ya. Gitu ya, ya. Memang harus harus pemahaman vektornya harus bagus nih kalau medan magnet, gaya listrik juga ya. Nah, itu. R-nya ini satu kali 10 pangkat min 6 tadi ya. Nah, gitu Kak. Kuadrat ya. Nah, ya sudah. Ini tinggal bisa kita proses sekarang ya. Ini habis. Habis ini arahnya K positif ya. Minus kali minus kan positif ya. Hmm. Ya udah nanti bisa dihitung sendiri ya di sini. Berarti kan 10 pangkat min 7 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali 5 dia dibagi dengan 1 pangkat 2 1 ya. Min 6 pangkat 2 min 12 ya. Arahnya kemana? Ke K. Nah, ini bisa dikalikan nih. 1,6 kali 5 itu adalah 8 ya. 8,0 ya. Pangkatnya kita proses ya. 10 pangkat min 7. Nah, ini min 7 sama min 19 kan penjumlahan ya. Berarti karena perkalian. Yang bawah min 12 ya. Dikurangi min 12 pada arah K ya. Nah, ini. Min 7 tambah min 19 min 26. Min 26 dikurangi minus 12 min, min 14 ya. Tapi jawabannya adalah 8,0 kali 10 pangkat min 14 K gitu ya. Jadi besar medan magnetnya adalah ini ya, ini satuannya jangan lupa, satuannya itu Tesla ya. Besar medan magnet adalah sebesar 8 kali 10 pangkat min 14 Tesla. Kemana? Arahnya ke arah sumbu Z, ke arah sumbu Z positif. Sumbu Z positif itu kemana? Keluar bidang layar. Nah, ini keluar bidang layar. Nah, keluar bidang kertas juga boleh gitu ya, kalau bidangnya kertas. Kalau di depan eh, kamera HP artinya keluar bidang layar itu Kak. Bisa ya ini. Iya. Nah, mau aku coba yang B atau sendiri?
Boleh bareng aja. Coba, oh kita bahas Tadi sekarang ya. jadi ke arah mana? Nah, Tadi itu yang ke arah bedanya mana? K itu arah ini. Sekarang Kak ya. kakaknya pakai laptop ya sekarang ya. Kalau kakak pakai iPad laptop, sih. iPad ya, iPadnya berdirikan ya. Maka kalau iPadnya ditegakkan, K positif itu keluar dari iPad. Kalau misalkan masuk ke iPad itu minus K gitu ya. Ah, I itu kanan kiri, J itu atas bawah. I oke. positif, nah itu ya, itu apalin ya, tapi ya. Karena sangat sangat ya, apa ya, sensitif terhadap arah sih kalau medan magnet ini. Apalagi rumusnya pakai vektor ya. Nih. Nah sekarang yang ini ya, yang B. Nah ini, yang B ini bedanya dia di bawah ya. Kita hafalkan lah ya. Pokoknya seperti itulah gambarnya. Nah, ini ya. Pada titik B ya. Kalau saya ingat-ingat tadi B itu begini ya. Nah ini B. Nah 60-nya di mana ini? 60-nya itu di situ ya. Nah 60-nya itu di sini. Ini ya. Nah nah, ini R ya. Ini jarak ini muatannya kan di sini Kak. Muatannya di sini. Nah, kita cari berapakah jarak muatan ke titik B. Ya, ini V-nya ke atas ya, tadi sudah tahu ya. Nah, ini. Nah, ke atas. Nah, muatannya di sini, Q, ke titik B. Nah, itu jaraknya R. Nah, ini ya. Ini bisa diproyeksikan ke sini ya, R-nya ya. Nah, ini jadi pakai sin ya, kalau jauh dari sudutnya ya. R sin 60. Tapi hati-hati karena ke bawah, berarti minus ya. Nah, ini ke sini. Nah, ini ya. Ini kalau ke situ, berarti kan jadinya R cos 60 ya, karena ke kanan positif. Nah, ya sudah, definisikan V-nya tadi kan, ini ya, 5 kali 10 pangkat 7 meter per sekon pada arah I ya. Nah, ini bedanya cuma minus doang ya. Ini ambillah jadi V-nya ya, V pada arah I, gitu ya. Terus R-nya bagaimana, Kak? Nah, R itu kan vektor posisi, Kak. Kalau dua dimensi, berarti ini ada arah X dan arah Y di sini ya. X pada arah I, Y pada arah J. Nah, karena bidangnya itu kan bidang XY. Nah ini. Nah kita harus tulis dulu biar dosennya gitu nggak salah paham nih. Nah ini kita kita declare di awal bahwa yang kita mau x itu ke sini, ke kanan i, y itu ke atas j. Ke atas itu maksudnya bukan ke atasnya iPad ya, ke arah apa namanya, ke atas gitu ya. Itu. Nah ini masukkan ya, x-nya itu adalah ini, arah x itu ini r cos 60 ya. Itu adalah x-nya. Ini adalah y-nya ya. Itu adalah r cos 60 pada arah I, dan R sin 60 pada arah J. Jadi, overall, sama caranya. Yang tadi persis, cuma diganti minus aja. Yang bagian sin 60. Nah, jadi, langsung aja lah ya, kita kopas ini. Nah, ini. Nah, Kopi sekarang, ini 17 Agustus lagi banyak promo nih, atau Ya. mau nggak? Buy one ini get ya. one, Nah, 15 Agustus. sama kan? Bedanya apa? Ini kasih minus ya. Nah, ini minus ya. Ini minus, minus ya. Nah, ini minus ya. Nah, berarti kan Mumpung langkahnya sama nih. Persis, persis banget ya sama ini ya. Nah, persis sekali. Nah, kita tuliskan lagi deh ini. Nah, ini. Oke. Nah, ini ya. Hmm. Oke, ini kan. Nah, bedanya diganti di mana, Kak? Di sini, minus ya. Nah, ini. Ya, gitu. Hmm. Sama ini ya. Sama. Berarti kan kalau yang ini nol, ya habis ya. Sisa suku yang ini doang. Nah, ini doang. Nah, ini kan. Iya. Nah, baru kalau yang C itu berbeda. Nah, ini ya. Nah, kalau misalkan rumusnya sama, ya hasilnya pasti sama juga dong. Gitu ya. Nah, gini. Tadi kita ketemu hasilnya
positif K ya. Ini 8,0 kali 10 pangkat min 14 tadi ya. Tesla pada arah K ya. Nah, seperti itu Kak. Jelas ya? Jadi sama, hampir sama dong jawabannya. Sama jawabannya. Iya, sama jawabannya. Meskipun arahnya beda. Kenapa sama logikanya? Karena pada jarak yang sama, ya kan? Jadi meskipun arahnya ke sini, nah misal katakanlah ya, misalkan ini 2 meter ya, ke sini juga 2 meter, kan Gitu. berarti kan kuatnya sama. Ah, Nah, logikanya kan gitu. Karena jaraknya sama kan? Gitu. Tapi kalau kita buat begini, nah ini sudah nggak lagi 2 meter ya. Nah, karena miringnya beda. fisika. Nah, maka hasilnya pasti PS3 beda. gitu. Iya, betul. Sama kayak Pitagoras ya. Kalau Enggak. Pitagoras kan sisi miring, nah ini ya, sisi miring 5, ini 4, ini nggak mungkin 5 juga, nggak mungkin, pasti 3 gitu ya. Karena panjang miring sama panjang lurus itu nggak sama. Nah, secara logika itu sangat masuk akal ya kalau sama Kak. Gitu. Hmm. Oke, gitu ya. Nah, terus yang berikutnya yang C ya. Yang C itu persis di bawahnya ini. Itu ya. Di C ya. Nah, ini. Nah, kira-kira ini, nah, berarti kita harus paham ya. Nah, ini. Yang ketiga, ini. Pada titik C ya. Ini. Nah, ini ya Kak ya. Ini C, jaraknya di sini nih. Nah, R-nya ya. Nah, ini kan sudah jelas jelas ke bawah nih arahnya. Di bawahnya muatan ya. Maka, nah, V-nya tetap ke atas. Nah, V-nya itu 5 kali 10 pangkat 7 ya, pada arah G. Nah, biasakan jangan lupa nulis arah ya Kak ya. Ini V pada arah G. Ini ya. Nah, kemanakah arahnya? Arahnya itu ke arah bawah ya. Nah, ini ke bawah. Dan ini nggak usah pakai sin cos ya, karena sudah lurus ya itu ya. Nggak usah diperhatikan lagi. Buat arahnya ke bawah. Ke bawah itu kemana Kak? Minus G. Nah, ini ya. Ini hasilnya harusnya nol nanti ya. Nah, mari kita cek ya. R-nya itu adalah 1 kali 10. Bukan ya. Nanti sebentar. Ini. Cari R topinya dulu lah ya. Belakangan aja lah ya masukannya ya. R topi itu rumusnya apa, Kak? Berarti kan R vektor dibagi dengan R-nya kan. R vektornya R pada arah minus J. Nah, ini ya. R-nya ke bawah. Nah, R bagi R. 1 ya. Hasilnya adalah minus J. Nah, gitu ya, Kak ya. Nah, perumusannya bagaimana, Mas? Ya, sama ya. Medan magnet ini 0/4 pi ya. Q ini ya. Berarti kan V cross R atau pi ya dibagi R kuadrat ya Kak ya. Nah ini tanpa masukkan angka hasilnya pasti tahu nih. Nah kita masukkan ya, kita lihat ya. Ini 0/4 pi ini. Karena di sini kan J sama J itu sama. Nah, ini ya. Nah V-nya itu adalah minus J ya. Iya, V-nya minus J. Ini V minus J. Ini V-nya itu adalah V pada arah J. Sorry, pada positif J ya. Ini V pada positif J. Nah, ini silang ya, silang R topi. R topinya minus J ya. Nah, ini dibagi dengan R kuadrat. Nah, ini ya. Ini minusnya tak taruh, saya taruh depan, boleh lah ya. Ini minus mu 0/4 pi ya. Ini Q. Dapat sisa apa? Sisa QV J cross J ya. Nah, dibagi R pangkat 2. Nah, ini. Dan ini J cross J itu berapa? 0. Ya sudah, berarti medan magnetnya berapa? 0. Gitu, gitu ya, Kak ya. Tuh, bisa ya. Oh, jadi Jadi nol yang ya. penting adalah, iya. Jadi yang penting itu adalah eh, bagaimana kita memainkan vektornya, Kak. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi kalau saya sama vektor itu dia nol aja. Betul. Iya.
Oke, oke. Nah, kita coba lanjutkan nih. Oke, nomor 2 ya, tahun 2025-2026. Nah, saya pindahkan ke drive dulu. Oke, nomor 2. Oke. Aduh, sorry, sorry. Oke. Nah, nomor 2. Gambar di samping ini menunjukkan penampang melintang pada diameter sebuah konduktor silinder ya. Silinder itu apa? Silinder itu tabung ya. Silinder panjang dengan jari-jari hanya 2. Jadi di sini silindernya ditampakkan bagian tutupnya doang ya. Kan tutupnya tabung itu kan lingkaran. Di mana hanya 2 cm. Nah, biasakan kita ubah satuannya ya. Jadikan meter ya. Menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Meter. Ini. Yang dialiri arus seragam 80 ampere. Nah, tapi arusnya I, itu ya. I 80 ampere. Nah, itu. Nah, berapakah besar magnet arus tersebut pada jarak radial 1 cm, 3 cm ya? Nah, ini. Ditanya B-nya Kak ya. Nah, ini. Kayak tadi ya? Oke, iya. Apa? A-nya 2 ya Kak ya? Nah, ini beda Kak. Sebentar, ini sistemnya continue ya. Tadi itu sistemnya discrete. Tahu beda discrete sama continue ya? Tadi itu muatannya titik. Ini ya, muatannya titik. Yang ini muatannya itu tersebar ke seluruh eh, apa namanya? Kalau kita punya tabung ya, itu muatannya tersebar. Jadi sekarang banyak muatannya. Kalau tadi muatannya Ah, hanya satu. Tahu bedanya ya? Kalau kita punya beras, beras itu kan tersebar, tersebar, tersebar ya. Itu namanya diskrit. Itu pakai rumus yang tadi. Kalau berasnya sudah jadi satu membentuk bubur, itu namanya continue. Nah, ini namanya continue nih. Itu ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita harus tahu ini. Dua tuh, ini kan segini 2 ya. Nah, ini kan 2 kan. Nah, terus yang diminta berapa medan magnet pada jarak 1 cm. 1 cm berarti kan di dalamnya lingkaran ya. Nah, di sini ya. Nah, ini R 1 cm. Nah, ini ya. Kalau 3 cm itu di mana, Kak? Nah, di luar ya. Nah, di sini. Ini ya. Jadi R 3 cm ya. Nah, itu ya. Tahu bedanya ya. Itu 2 cm pas di bolanya. Tak gambarkan lebih lebih di luar lah ya. Gini. Seakan-akan ini kok. Nah, ini. Oh, ini dia. Oh, betul sih. Di sini betul, 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 betul. Sorry, sorry, sorry. 3 cm ya. Sudah dikasih petunjuk nih. Ini ya. Nah, itu ya. Oke, pertanyaannya ini tadi ya bedanya tahu ya. Bedanya yang pertama, yang tadi yang soal nomor 1 sistemnya diskrit, muatannya titik kayak beras-beras. Yang kedua yang ini muatannya continue. Jadi sama kayak beras disatukan jadi satu jadi bubur yang tidak bisa kita pisahkan lagi buburnya jadi beras-beras ya.
Perbedaan yang kedua apa? Yang tadi sumbernya adalah muatan listrik. Ya, ini kan muatan ya. Nah, kalau ini sumbernya bukan muatan lagi, tapi muatan yang sudah bergerak, maka jadinya sumbernya bukan muatan yang lagi, tapi arus ya. Itu. Nah, bagaimana perumusannya? Nah, perbedaan yang ketiga, Kak. Yang ketiga, yang tadi ini hanya muatan titik ya. Ini sistemnya simetris. Tahu simetris ya? Simetris itu bisa ditekuk ya. Silinder itu kan simetris. Bisa dibagi dua, gitu ya. Nah, maka di sini kita cari ya sekarang ya. Nah, perumusannya bisa menggunakan untuk sistem simetris. Nah, itu kita bisa pakai yang namanya hukum Gauss. Nah, ya. Itu yang integral bukan sih? Bukan ya? Iya, betul. Betul sekali. Nah, integral B Ah, dot uh, oh L ya. B. Nah, ini. Iya. Oh, beda lagi. Mu naught. Iya. IENC. Apa itu IENC? Karena tujuan kita yang dicari adalah pada ruas kiri, Kak. Yaitu medan magnetnya. Itu ya. Nah, ini. Oke. IENC itu adalah ini ya. Oke. Ini ya arus yang di dalam itu Wah, dia bukan sih? iya. Nah, Silindernya, iya. silinder. Iya. INC itu artinya enclose Enclosed. enclosed ya. Enclosed apa enclosed? Enclosed ya bahasa Inggrisnya ya. Iya, enclosed ya. Enclosed itu artinya yang terlingkupi ya. Nah, jadi misalnya kalau ada kresek di dalamnya ada kue, kreseknya adalah enclosed ya. Gitu. Nah, Gimana, gimana, gimana tadi, Kak? nah, jadi kalau kita punya apa namanya eh, semacam apa namanya tas kresek yang di dalamnya ada jajan-jajan. Nah, yang kreseknya itu adalah arusnya yang terlingkupi, gitu ya. Gitu. Jadi gini, ini. Oh sorry, jajannya adalah e enclosure-nya, gitu ya. Tahu bedanya ya? Misalkan nih, ini, ini ya, ini sistem. Kalau arusnya hanya pada permukaan, gini ya. Ini bayangkan sama kayak kue ya. Nah, yang satu matanya di situ, yang satu Di dalam ya? itu begini. Nah, oh, nah begini saja. Yang satu muatannya di di dalam ya. Nah, di sini. Muatannya ya sorry arusnya tersebar di sini arusnya. Nah ini ya iya. Nah bedanya apa? Nah ini yang ini. Kalau saya taruh eh, kreseknya di situ itu ya artinya sorry kalau saya taruh kresek sebentar ya. Saya taruh kreseknya di sini artinya kresek ini tidak membungkus apa-apa kan? Karena karena kuenya di luar kan gitu ya. Hmm. Karena kuenya di luar berarti i enclose-nya nol ya. Karena tidak ada kue di situ. Tapi kalau saya bungkus kreseknya di sini, berarti ada enclose-nya ya. Uh, yang jelas nggak nol ya, enclose-nya sejumlah arusnya di situ. Tahu bedanya ya? Gitu Kak. Itu namanya makna enclosure. Nah ini masuk yang mana? Nah ini karena ini masuknya apa namanya konduktor ya, ini. Maka nanti muatannya itu karakternya gimana? Nah, itu ya. Itu. Oke, jadi benar kalau kita misalnya mau hitung luas yang Hmm, enclosed gitu, itu pakai yang integral yang tadi kan, yang ada iya. nolnya. Nah, jadi itu Ah, untuk ngitung itu untuk ngitung ini. luas permukaan yang di dalam gitu. Iya. Ah, ini ya. Ini Jadi, muatannya. Ini yang tanya B-nya ya. Nah ini. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kira-kira kita pakai yang mana? Yang ini arusnya tersebar hanya di kulitnya saja atau sampai ke dalam. Nah, itu. Nah, ke dalam definisinya ya. konduktor itu apa? Nah, iya di dalam. Nah, kalau isolator hanya di luar ya. Nah, gitu. Jadi karena ini konduktor gitu ya. Konduktor, konduktor itu muatannya bisa kiri-kiri konduktor itu.
muatan yang bisa bergerak bebas ya. Nah, di dalam free space ya. Nah, di dalam ruang ya. Itu. Oke. Nah, sekarang Kak. Nah, maka kita gambarkan ya seperti ini ya. Nah, gini. Nah, artinya bisa dibayangkan ya bahwa ini sekarang arusnya itu tersebar hingga ke dalam-dalamnya. Nah, ini kita gambarkan nih. Wait, wait, wait. Bentar. Jadi dia kalau misalnya konduktor itu dia enclose, kalau yang Hmm, isolator itu hanya di luar ya. iya, ini Jadi dia. kalau misalnya ada Nah, ini. kayak Nah, yang ini. misalnya ada silinder yang misalnya isolator misalnya gitu ya. Itu enclose-nya selalu nol ya. Hmm, iya, kalau di dalam ya, kalau di dalamnya kalau di dalamnya silinder ya, betul, ya Hmm. close-nya nol. Kenapa? Karena tidak ada kue yang dibungkus kan oleh kreseknya kan, gitu. Cuman kuenya aja gitu kan. Iya, kuenya di luarnya, itu. Uh, Kresek dibungkus kue lagi. Nah ini berarti bentuknya begini. Nah ini ya. Nah inilah berjarak A. Nah ini. Kita ambil tutupnya doang. Ini ya. A. Ini. A. Nah ini sekarang kita ambil dua dua sisi ya. Nah, ini ya. Ini dua sisi di dalam dan sisi di luar ya. Nah ini. Oke. Nah ini di dalam. Kemudian yang ini di luar ya. Nah ini. Jadi ada dua kresek nih. Nah yang jelas kresek ini sama-sama membungkus sesuatu ya. Nah tidak mungkin nol dong di enclose-nya. Kalau tidak mungkin di enclose nggak mungkin nol, maka medan magnetnya nggak mungkin nol. Nah itu. Seperti apakah medan magnetnya nol? Medan magnet yang di dalamnya tidak ada arusnya. Nah ini pada di dalam R yang 1 senti tadi, ini di luar ya. Nah, ini yang 3 senti ya. Nah kita ambil yang pertama dulu. Ini untuk R kurang dari A ya. Nah, di mana di sini tadi, nah, jangan lupakan ya, bahwa R-nya itu adalah 2 senti. Sorry, R-nya itu tadi 1 senti ya. Karena dicari R-nya. Yang A-nya yang baru yang 2 senti. Nah, seperti ini ya, Kak ya. Oke. Nah, sekarang kita apa? Definisikan dulu integral B dot dl-nya. Nah, itu bagaimana? Nah, itu pertanyaannya. Nah, pertanyaannya, BDL ini milik siapa gitu ya? Ini integral B dot dl. Nah, apa yang dimaksud dl? Nah, dl ini adalah elemen panjang. Kita harus tahu ya definisinya karena beda sistem nanti beda dl juga. Ini namanya elemen panjang. Nah, contohnya ya, kalau misalkan saya punya suatu kawat, nah ini kawat ya, kawat yang isinya adalah muatan-muatan yang bergerak sehingga timbul arus ke sini misalkan. Nah, ini ya. Maka bentuk dl-nya adalah ya sepanjang sepanjang garis ini. Nah, dl-nya adalah sepanjang sumbu x ya. Nah, dx gitu ya. Pada arah i misalkan. Tapi kalau ini melingkar, itu beda. Nih ya. Kalau ini berarti ini arahnya melingkar satu dan kita harus bisa prediksi ini. Ini berarti ini elemen panjang yang arahnya apa? Melingkar ya. Ya. Nah, kenapa melingkar? Ya karena sistemnya lingkaran. Nah, terus yang kedua, eh, karena B-nya ini vektor, berarti punya arah dong. Nah, kemana arahnya? Pertanyaannya. Nah, seperti itu ya. Arahnya harus tahu nih. Itu ya. Oke. Ini ya. Ini kan bisa bisa dipahami ya. Jadi lingkaran ini, Kak. Ini lingkaran ini harus ini intuisinya harus bagus ini, Kak. Lingkaran ini kan begini aslinya. Nah, kalau dibuat tampak depan kan susah memahaminya ya. Lingkarannya kan ini begini aslinya, Kak. Nah, ini ya. Seret. Ini kan. Cuma bedanya kita hanya ambil apa? Kita hanya ambil tutupnya doang. Nah, di mana arusnya itu bisa mengalir mengalir lurus ke sini. Arusnya itu. Nah, itu ya. Full full dia masuk ke situ. Gitu kan?
Nah, itu ya. Nah, maka di sini karena kalau arusnya lurus itu ya, itu artinya apa? Bisa pakai kaidah tangan kanan. Ya, jempol sama 4 jari. Ini ya. Ini saya gambarkan ya. Ini jempol sama 4 jari kita. Ini ya, Kak ya. Aduh, sorry, sorry. Nah, ini ya. Jempol kita kemana? Ke kanan. 4 jari kita bagaimana? Melingkar. Nah, gitu ya. Melingkarnya begini. Gini. Artinya apa? Magnet-magnetnya itu arahnya melingkar. Ini ya. Gitu. Dan elemen DL-nya kan lingkaran kan? Ini kan lingkaran kan? Nah, ini ya. DL-nya juga melingkar panjangnya. Ini kan kawat kan melingkar, atau kawat tutupnya melingkar kan. Nah, kali DL-nya itu juga melingkar. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga sebentar kita ke bawahkan ya. Biar kita tahu maksud rumusnya. Nanti kalau sudah paham perumusannya, mau kita mengerjakan model apapun gampang. Ini ya. Maka di sini ini apa artinya? Ini integral tertutup ya. Ya, ini pasti tertutup ya. Kan lingkaran itu kan tertutup kan. Ini integral. Nah, ini tertutupnya boleh kamu buang ya. B, DL, B-nya itu tadi arahnya pada arah C. Jangan lupa perkalian titik dot. Nah, DL V. Nah, kenapa DL itu arahnya sama-sama V? V itu apa? V itu sudut melingkar arahnya, arah melingkar. Nah, ini V dot V itu artinya apa? Satu ya. Nah, karena arah yang sama kita dotkan itu satu. Nah, ini B-nya kamu boleh keluarkan nggak? Nah, ini ya B-nya boleh keluarkan dari integral integral DL. Nah, DL itu elemen panjang. Jadi DL-nya itu gini. Ini ya. Tak ambil kecil gini ya. Nah, ini DL ya. Nah, ini DL kecil sekali. Ini ya. Nah, sekarang integral DL itu artinya apa, Kak? Kita kita menjumlahkan seluruh DL yang berada di sini. Nah, ini ya. Bayangkan item-item ini sekarang itu tersebar luas, kita totalkan semua item-item yang ada di sini. Artinya apa? Ya sama dengan kita mengintegralkan. Artinya sama dengan apa? Sama dengan kita sedang menghitung keliling lingkaran. Pertanyaannya, lingkaran yang mana? Yang merah atau yang biru? Titik biru titik-titik. Jawabannya yang merah. Milik bola aslinya ya. Yang biru-biru itu miliknya yang IN plus nanti ya. Nah ini. Maka keliling lingkaran rumusnya apa? 2pi dikalikan jari-jari R ya. Sorry, jari-jari A ya. Nah, ini. Tuh, jari-jarinya apa? Jari-jari A. Gitu ya. Hmm. Ini ya. 2pi A. Oke, ya sudah. Masukkan sekarang ya. Oh, boleh naik Integral ke atas B lagi. dot dl. Iya, Naik ke atas gitu gimana? ya ini ya. Bentar ya. Hmm. Iya. Oke, ya. Hmm. Ini ya. Berarti kan B dikalikan 2pi A ya. Nah, ini. Itu 2 pi. Iya. Tapi dengarkan ceritaku tadi ya. Tak buat narasi yang bagus tadi. Gitu. Oke. Tuh, paham dulu, Kak. Oke. Oke. Nah, seperti itu ya. Ini integral B dot dl sama dengan mu 0 IN plus ya. Nah, yang ini, yang ini sudah clear ya. Ini sudah clear yang luas kiri ya. Yang luas kiri tadi, rumusnya B dikalikan 2pi A ya. Nah, pertanyaannya, IN plus ini berapa? Nah, ini. Nah, ini tak jelaskan pemahaman intuitifnya ya, biar kita paham ya, Kak ya. Nah, sekarang saya punya lingkaran begini nih. Nah, ini ya. Nah, ini
arusnya itu tersebar ke semuanya ya, ke semua titik ya, di dalam ya. Terus saya bungkus kreseknya di sini. Nah, ini pada jarak A ya, ini pada jarak R. Nah, pertanyaannya, kresek yang biru ini apakah sudah pasti membungkus semua kue? Pertanyaannya. Jawabannya enggak. Kenapa? Karena ada kue yang enggak masuk di sini kan, gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan di sini Kak, nah ini ya, kalau misalkan di luar, maka sudah pasti ini membungkus semua kue ya, sehingga nanti kalau di luar ini, di enclose-nya, berarti berarti kue yang dibungkus adalah kue yang semua yang ada di dalam merah-merah ini, yaitu kuenya sebesar I. Nah, gitu ya. Tapi kalau di sini, kue yang di dalam sini, nah ini gimana dong? Nah, caranya begini. Nah, faktanya adalah, ini ya, ini pakai logika masa jenis ya Kak ya. Faktanya adalah, eh, bisa dibayangkan ya Kak ya, saya punya air 10 liter, gitu ya, sama air sebesar lautan. Masanya beda nggak? Beda. Volumenya beda nggak? Beda. Tapi apa yang sama? Masa jenisnya, ya kan ya? Sama-sama Hmm. 1000 kilogram per meter pangkat 3. Nah, masa Karena jenis itu sama-sama apa? air ya. Ya Kak? Iya, sama-sama air. Jumlahnya, it doesn't matter. Nah, sekarang ini, masa jenis itu artinya apa? Masa jenis itu adalah rapat massa tiap satuan volume. Nah, sekarang ini objeknya bukan massa, tapi muatan. Ya, sekarang objeknya ini bukan volume, tapi luas. Maka rapat muatan, nah kita simbolkan J, persatuan luas ya, yang ada miliknya miliknya siapa? Miliknya kresek ENC, dan miliknya kue yang semuanya itu harus sama, gitu ya. Nah, di mana Gn plus-nya itu adalah rumusnya ini ya. Arus, ini ya, jangan lupa. Gn plus itu adalah arus terlingkupi dibagi luas terlingkupi. Nah, gini ya. AENC ya. Yang C, arus yang kue yang sebenarnya, punya bola yang luar, yang warna merah yang sebenarnya ya, dibagi luas yang sebenarnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan ya nilai-nilainya ya. Nah, ini ya. IN plus, biarin aja. Karena tujuan kita mencari IN plus kan. Nah, ini ya. Tuh, IN plus ya. Nah, ini AN plus rumusnya luas bola itu apa? PR kuadrat ya. Nah, karena N plus ini milik siapa? Milik R kecil ini. Nah, R kuadrat ini. Nah, sekarang I. Nah, A itu apa? A itu luas yang sebenarnya. Itu milik bola berjari-jari A kecil itu. Berarti kan I, A kuadrat ya. Coret-coret ya. Nah, sehingga di sini IN plus itu sama dengan I dikalikan R kuadrat dibagi dengan A, A kuadrat. Gitu ya. Oke, yuk, yuk, yuk. Nah, lanjutkan ya. Ya sudah, kita punya rumusnya tadi. Lanjutkan rumusnya. Kita tulis lagi deh, biar nggak lupa. Integral B dot dl sama dengan mu 0 IN plus. Nah, ini ya. Nah, ini tadi sudah dapat ya. B dikalikan 2 pi ya. Ya, ini mu 0 IN plus tadi. I R kuadrat dibagi A kuadrat ya. Nah, ini. Oke. Nah, yuk kita bisa lanjutkan ya. Sebentar, sebentar. Itu kan bisa ada yang Ini, dicoret ya. iya. Ah, A-nya ya, A. coret. Iya, iya, sebentar, sebentar. Sebentar, deh. Aku cek dulu rumus aslinya ya. Takutnya aku salah.
Ini bukan hukum Gauss, Kak. Sorry, hukum Ampere ya. Ini hukum Hmm. Ampere. Kalau hukum Gauss itu medan listrik. Aku baru inget Kalau ya. yang kalau yang Gauss itu kan yang integral EDA ya. Iya. Sorry, sorry, sorry. Aduh, nggak fokus aku. Ini hukum Ampere ya. Tapi dia dua-duanya emang enclosed juga ya. Iya. Nah, betul. Hampir sama. Oke, sebentar. Aku mau cari rumus aslinya ntar. Ini ya. Wait, 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 wait. Ini sebentar ya, aku cek, cek dulu ya. Kayaknya ada yang salah. Ini bukan n kuadrat per a pangkat 3 perumusannya. Ini kan ini nggak bisa dicoret sebenarnya Kak. Kan A-nya pindah ke bawah. A per A pangkat 2 jadi A pangkat 3 kan. Sebentar, aku mau cek rumus aslinya. Kalau misalkan A pangkat 3 itu betul. Nah, aku cek dulu ya. Harus ada validasinya sih. Wait, wait. Oke, oke. Sebentar. Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Tidak. Oke. Oh, aku baru ingat ya. Ini keliru ya. Ini tuh lingkaran miliknya ini, miliknya miliknya bola titik-titik ya. Ini. Nah, ini R ya. Sorry, sorry. Ini R ya. Miliknya lingkaran, iya. Ini B.dl. Ini miliknya, nah, milik jari-jari, ah, baru ingat aku. Milik jari-jari R ya. Nah, ini. Itu. Bukan milik bola sebenarnya ya. Hati-hati, Kak. Ini fatal banget ini. Ini ya. Ah, ini. Seret. Karena rumus aslinya itu di buku tuh kayak gini. Ini ya. Lihat hasil akhirnya ya. Maka masih benar R. Coret ya. Nah, ini baru nih. Maka B-nya, kalau kita mau pakai vektor, U0 per 2pi ya. Nah, ini ya. I, R, per A pangkat 2 ya. Arahnya jangan lupa arah V, melingkar ya. Nah, inilah besarnya. Tapi harusnya boleh ya, langsung kita pakai rumus ini ya, Kak ya. Kalau Oh ujian, iya. saya nggak tahu ya karakter dosennya UI ya. Boleh nggak ya, langsung berumus ya. Atau harus di itu sendiri ya, maksudnya dari Coba integralnya saya harus lihat itu. kata-katanya deh. Tapi enggak ya, Iya, di kan kan maksud langsung saya, itu ya. iya. Maksud saya itu, kalau misalkan tanpa rumus kan, tanpa tanpa proses ini kan lebih enak gitu ya. Langsung ke sini, Hmm. kalau boleh ya nggak apa-apa. Asalkan hafal ya. Kalau nggak hafal, susah. Kalau hafal ya bagus banget ini ya. Tapi di sini kita lihat kata-katanya ya. Dia kan cuma Oh, langsung oke, aman berputar. ya. Ini iya, aman ya. Heeh. Karena ini pertanyaannya langsung besar medan magnetnya. Kecuali kalau kalau pertanyaannya gini, dengan hukum Ampere, nah tentukan medan magnet. Nah, kalau dengan hukum Ampere, nanti starting point-nya harus dari hukum Ampere, Kak. Nah, tapi untungnya di sini langsung pertanyaan medan magnet ya, jadi sangat aman ya. Oke, yaudah, masukkan aja nanti di U0 per 2pi ya. I, I-nya tadi 80 ampere ya, harusnya ya. Nah, itu yang di belakang Harusnya apa ya? 80. Sebelah yang room yang kedua apa? Itu apa Kak? Kan dia Ini, mu 0 per 2 pi ini. iya ya itu apa ya?
I, R. Ini adalah vektor satuan Itu I ya? yang V. Oh, V off ya. Ini V Iya, ya. iya. Yang mendefinisikan ya Oh, V. arah Iya. melingkar ya. Arah medan magnet melingkar. V. Nah, gini. Kalau IJK arahnya lurus. Entah dia ke atas, bawah, atau masuk ya. Ini ya. Nah, ini masukkan ya. R-nya tadi kan berapa? 1 senti ya. Ya udah nanti cari sendiri ya Kak ya. Dibagi A-nya adalah 2 senti ya. 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Kuadrat pada arah V. Dihitung ya. Ini gampang sih. Kita hitungin aja deh ya. Ini 80 bagi 2. Mu 0 itu kan 4pi kali 10 pangkat min 7 ya. Dibagi 2pi ya. 80. Tapi ini 1 kali 10 pangkat min 2 ya. Di sini. Ini ya. 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2, 4 ya. 4 kali 10 pangkat min 4 ya Kak ya. Nah ini. Coret-coret ya. 4 bagi 2, 1, 2 ya. 2 bagi 4, 2. 80 bagi 2, 40 ya. Ini. 40 kalikan 10 pangkat min 7 ya. Ini kali tambahkan min 2, kurangi minus 4 ya. Nah ini. Tapi ini 40, min 7 tambah min 2, min 9, dikurangi minus 4, minus 5 ya. Nah ini biasa kan nggak, kalau nyatakan jawaban akhir dalam fisika, jadikan satu angka di belakang koma ya. 4 kali 10 pangkat min 4. Ya sebenarnya boleh-boleh aja, nggak begitu, nggak apa-apa. Ini ya, arahnya jangan lupa. Ini Tesla pada arah V. Gitu ya. Itu. V itu wajib ya? Oke ya. Tapi di sini, kalau yang ini nggak wajib ya. Karena di sini ditanyakan besarnya doang. Kalau besarnya doang, arahnya nggak usah. V-nya nggak usah ya. Gitu. Tapi yang ini tadi, ini ya, ada besar dan arah. Ya. Arah itu bisa IJK, bisa V ya. IJK itu kalau arahnya lurus. Kalau V itu melingkar. Gitu ya. Oke. Nah, seperti itu, Kak. Nah, yang di luar lingkaran. Nah, ini lebih gampang ya. Syukurlah lebih gampang. Yang kedua itu untuk R lebih dari A ya. Itu di mana A-nya tadi kan 2 senti ya. Dan R-nya 3 senti ya. Karena di luar ya, lebih besar ya. Dan ini kan R-nya lebih besar daripada A. Nah, oke. Nah, ini gampang. Oke, lihat bolanya ya. Saya ulangi lagi. Bola ini, kuenya di sini ya, I ya. Dan keresaknya di sini. Nah, sekarang apakah keresak yang di luar ini sudah bisa membungkus semua kue yang ada di dalam? Jawabannya iya ya. Nah, ini keresek ya. Nah, maka di enclose-nya sekarang berapakah total semua kue yang ada di sana? Sebesar I. Nah, ya udah di enclose-nya I. Sangat gampang ya. Ya udah, ini integral B dot dl ini ya. Mu 0 dikalikan I enclose ya Kak ya. Yang ini tadi hasilnya berapa, D? 2pi R ya, kali B ya. Berarti ini 2pi RB sama ya. Kalau segini berarti sama, Kak. Yang beda yang kanan. You know, yang close-nya I. Nah, maka rumus B-nya sini ya. Ini nggak usah arah lah ya. You know, per 2pi R kalikan I ya. Nah, gitu ya. Jadi A-nya ini sudah doesn't meter, sudah nggak usah ya. Sekarang sudah diwakili oleh jarak yang 3 senti itu. Nggak ngaruh sekarang. Masukkan nilainya ya, Kak ya. Mu-nya 4pi kali 10 pangkat min 7 dibagi 2pi, R-nya adalah 2 senti ya. 2 kali 10 pangkat min 2, I-nya berapa? 80 ampere ya. 2pi, 4pi bagi 2pi 2 ya. 2 bagi 2, 1. Ini hasilnya adalah 80, min 7 dikurangi min 2, nah min 5 ya. Ini hasilnya harus seorde ya. Seorde itu maksudnya nggak jauh-jauh dari sini.
pangkatnya, 10 pangkat min 4, gitu ya. Ini 10 pangkat min 4 juga pasti. Nah, ini kalau dinyatakan satu angka di belakang koma, jadinya 8 kali 10 pangkat min 4 Tesla ya. Nah, gini. Itu ya, seorde. Gitu. Bisa ya, Kak ya? Gitu. Jadi, tergantung kisi-kisi ya. Dan soalnya itu, ya, coba adanya tadi kan ada soal itu ya. Di Ringo ada soal yang tahun 2024-2025. Itu kan kisi-kisinya mirip ya. Soalnya mirip. Mirip dalam artian yang ditanyakan tuh sama, meskipun sistemnya beda. Mari kita cek ya. Nah, sebentar. UTS UAS. Ini UTS ya? Emang sudah UAS? Belum belum UAS ya, deh ya? Belum mulai. Nah, ini ya, Kak ya. Belum ya. UAS kan masih bulan apa ya? Masih lama ya. Desember. Nah, mm-mm. Oke. Saya ingin bahas nomor 3 yang tahun 2025-2026. Cuma itu lama banget bahas itu. Aku sudah pernah bahas ini dulu sama anak tahun lalu. Saya bahaskan yang agak pendek dulu deh ya. Nah, Tapi coba lihat kalau itu. kalau misalnya yang ini, yang B, ini kan udah ya tinggal nulis B sama dengan Iya, mu ini I per 2 PR terus tinggal masukin ya. iya betul. Iya, kalau hafal sangat bagus Kak ya. Ini. So dia yang rumus Medan itu dia Kalau banyak banget. boleh pakai cheat sheet nggak ya? Kalau boleh pakai cheat sheet ya sudah Ah, boleh. masalah kelar sih. Banyak banget. Nah, kalau melingkar pasti ini. Melingkar itu artinya apa Kak? Misalnya silinder melingkar, bola melingkar itu Oh, kalau melingkar ini rumusnya. Tunggu. itu ya. Iya. Ada pembuktiannya sih sebenarnya, tapi nggak usah lah ya, panjang sekali. Nah ini, Rumus melingkar. Medan magnet, Medan magnet ya. iya. Nah coba ini Kak, bisa dilihat pola ujiannya nih. Saya kirimkan soal dulu ya. Nomor 1 dan 2 kan soalnya 3 nomor. Dan kalau kakaknya lihat, di situ pasti ada ini. Cara Medan ngecek ya. soal ini. Kakaknya kan pasti punya silabus tuh dari dosen. Sub CPMK 2 itu apa? Kalau ada silabusnya itu dibaca, dan soalnya pasti itu. Misalkan nih, soalnya ini. Maka aku berani jamin yang sub CPMK itu bunyinya gini. Mencari medan magnet pada suatu titik. Ya sudah, itu soalnya. Itu. Ini. Dan yang pada titik dengan apa? Dengan sistem kontinu. Nah, pasti hukum ampere. Pasti nanti tahun lalu nomor 2-nya juga hukum ampere nih. Nah, yang ini nih, nomor 1. Ini pasti ini sub CPMK 2-nya. Karena ini sub ya, berarti masih ada sub yang lain. Nah, itu pasti bunyinya gini, mencari medan magnet pada satu titik akibat benda titik. Nah, ini benda titik ini, elektron gitu ya. Kalau sudah elektron itu pasti benda titik. Kalau sudah arus pasti kontinu. Itu clue-nya ya. Dan kalau misalkan titik sudah pasti rumusnya ini, itu pasti Kak. Nah, sekarang pertanyaannya, skill kita untuk mengolah ini itu sejago apa? Nah, itu tantangannya. Nah, ini saya perlihatkan soal nomor ini ya, yang tahun lalu ya. Ini sama. Jadi gitu cara belajar Kak. Nggak usah Enggak, kita ini pelajari untuk apa semua ini? PPT. Apa? Ini untuk apa yang Medan magnetnya? Mencari mencari Kalau medan tadi kan magnet untuk yang melingkar ya. yang kontinu, melingkar ya. Nah, Oh, continue. Oh, yang ini. yang ini itu mencari medan magnet pada suatu muatan titik. Pada suatu Nah, ini ya. Tahu dari mana ini? Q ini kan muatan titik. Q. Itu ya. kayak misalnya elektron Nah, gitu-gitu ya. iya, elektron. Kata kuncinya elektron. Atau proton. Atau muatan. Gitu ya. Kalau sudah arus, berarti sudah bukan diskrit lagi. Sudah sudah ada kecepatan. Sudah, sorry. Kalau sudah ada arus, itu sudah kontinu ya. Nah, nomor 2 ini. Nah, nomor 2 ini, sub CPMK-nya mencari medan magnet akibat sistem berarus. Nomor 1, mencari medan magnet akibat sistem muatan. Nah, kita cek ya. Itu. Jadi kita nggak usah mempelajari semua PPT, karena banyak banget PPT itu. Ya, efektif saja. Ya, kalau mau jadi jago ya semua PPT sebenarnya, tapi nggak usah lah. Ini ya. Nah, ini coba kita lihat soal tahun 2024 ya. Saya pandu ya, nomor 1 nih. Mungkin kakaknya nanti bisa nyoba. Nah, lihat ini. Ini persis banget. Artinya memang nggak berubah.
Nah ini nomor satu, kata kuncinya apa? Elektron. Nah, ya udah sebuah elektron, berarti satu elektron artinya bergerak dengan kecepatan ini. Ini sudah enak ini, malah ini sudah diketahui I sama J-nya. Wah, ini sudah dan B-nya juga sama. Wah, ini tapi ini beda. Yang ditanya gaya. Tapi apa poinnya? Sama-sama muatan titik. Jadi Yang pakai menghafalkan rumusnya tadi nggak bukan sih, harus bukan ya? merumus. Nah, ini beda karena yang ditanya apa? Gaya akibat medan magnet. Saya kasih arahan ya. Pertama kita tuliskan dulu ya, V-nya ya. Nomor dua ya. Nomor dua. Nah, V-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat 6 meter per detik ya. Pada arah I, tambahkan 3 kali 10 pangkat 6 meter per detik pada arah J. Nah, ini IJ itu ada artinya ya. Seperti biasa tadi ya. Yang nempel pada I itu artinya kecepatan pada arah X, I yang nempel sama C itu kecepatan pada arah Y ke atas ya. VY. VY pada arah C. Nah, yang penting VX sama VY-nya sudah dibungkus tuh. Nah, B-nya itu adalah, nah ini ya, 0,03 T ya. T pada arah I dikurangi, nah dikurangi berarti minus nih. T pada arah C. Hati-hati ya kalau dikurangi ya. Nah, ini BX ya. Ini, oh, sorry, ini BY ya. Nah, jadi hati-hati ya. BX I tambah BYJ. Kok tambah mas? Ya nggak masalah. Nanti BY-nya minus gitu ya. Nah, dari sini dapat dia. Jadi BX-nya positif 0,03 Tesla, BY-nya negatif 0,15 Tesla. Sama kayak gini ya. VX-nya di sini 2 kali 10 pangkat 6, VY-nya 3 kali 10 pangkat 6. Nah, sekarang tentukan gaya akibat medan magnet. Nah, ini gaya pada mana titik itu gini. Nah, gampang ya rumusnya. F sama dengan Q, nah, ini V cross B. Nah, gitu. Ini ya. Nah, jadi simpel rumusnya. Nah, sekarang kita harus hati-hati di sini. Ini mau pakai cara yang tadi boleh. Yang tadi kita kalikan itu satu-satu ya. I kali C, C kali I itu satu. Tapi ini gampangnya gini. Karena ini gampangnya pakai sistem tiga dimensi ya. Ini pakai cara ini Kak. Di SMA itu ada cara ini. Determinan. Ini ya. Q. Nah ini. Oh, boleh saya nggak, Kak? Determinan 3 kali 3. Yang Iya. kalau gaya medan magnet yang BIL tuh dia terhadap apa itu? Nah, oke. Bedanya ya. Nanti ada juga misalnya BIL ya. Nah, sebenarnya BIL. asal-usulnya gini. F itu I, L, vektor, cross B. Nah, ini ya. Ini ciri-ciri ciri-ciri soal ini adalah sistem eh, yang kontinu dan berarus. Gitu ya. Contohnya, misalkan ya, kita punya suatu batang. Ya. Nah ini, batang gitu ya. Nah, batang ini saya aliri arus ke sini misalkan ya. Nah ini, maka L-nya kemana? L-nya itu arahnya, L itu apa? L itu panjang ya. Ini panjang ya. Ini. Jadi arah panjangnya itu adalah arah arusnya, Kak. Berarti L-nya kan, arah arusnya kan kanan kan? Berarti L pada arah J, sorry, pada arah I, ya. Nah, B-nya kemana? Nah, misalkan ini, tentukan medan magnet, tentukan gaya magnet pada di sini misalkan. Nah, di sini ya. Ini di sini ya, B. Nah, titik P gini ya. Maka nanti kakaknya definisikan B-nya ini arahnya kemana. Nah, gitu ya. Gitu. Kalau ini arahnya masih melingkar ini. Kenapa? Karena kawat lurus ya. Nah, itu kawat B pada arah V. Itu. Nanti dikroskan lagi. Nah, ini ya, L. Gitu. Ini kalau B di sebuah titik melingkar ya. Di sebuah titik melingkar. Tapi karena di sini ditanyanya pada titik sini, nah ini arahnya kemana? Arahnya kemana? Masuk bidang.
Ini masuk bidang itu kemana? Minus K. Nah, ini intuitifnya susah ya karena kita online ya. Sekarang pilih bayangkan nggak kalau kakak punya pulpen di sana bisa diambil ya. Pulpennya arahkan ke sini. Nah, ini ya. Nah, bayangkan nanti eh, apa namanya? Tangan Kak Denenggo itu melingkar gini. Nah, ini ya melingkar masuk. Nah, ini ya. Artinya apa? Bisa dibayang ya. Bisa kebayang ya. Di sini titiknya itu keluar, ini masuk. Itu ya. Nah, di sini keluar, di sini masuk. Ya. Ini keluar, masuk, keluar, masuk. Nah, gitu ya, arahnya masuk berarti. Nah, seperti itu ya, gitu. Nah, nanti tinggal di-crosskan aja itu. Nah, bagaimana? Nah, itu ya, seperti itu, Kak. Itu untuk ILP. Nah, Mas, kenapa kok kita, ini mungkin ya, nah, Mas, kenapa kita nggak langsung pakai ini? Nah, ini kan rumus simplifikasi ala anak SMA ini. Kalau kita kan sudah S1 ini, Kak. Nah, ini karena sehingga kenapa kita harus pakai ini? Karena memang sistemnya sudah kompleks, sudah ada vektornya. Dan karakter soal fisikanya di UI itu kayak gitu, dan di kampus-kampus lain juga sama, yang PTN itu ya. Nah, gitu ya kak ya, paham ya kak ya. Jadi kalau ada vektor, definisikan vektornya, lalu kita cross silangkan. Nah, syukur-syukur kita apa namanya, syukur-syukur kita mendapatkan soal yang arahnya sudah didefinisikan seperti pada soal ini. Nah, ini enak banget nih. Kalau yang nomor satu tadi, sorry, ini nomor satu ya, Pak, nomor dua sih. Kalau nomor satu tadi itu arahnya nggak, kita nggak didefinisikan, harus buat sendiri. Nah, gitu ya, gitu kak. Nah, ini ya, nanti masukkan ya, ini, ini, I, J, K ya. Nah, ini. Nanti masukkan ya, baris kedua itu isinya V. VX gini ya, bisa ya. Masih ingat bicara dulu. B-nya itu apa? VX, VY, VZ ya. Nah, ini. Nah, ini caranya gini, Kak. Lihat sini ya. Ini kan Q dikalikan hasil determinannya. Determinan gini, ini caranya gini. Jadi ya, satu, dua, tiga. Nah, gini ya. Kan di sini Nah, ngebreak. ini. Nah, ini kan kalau kalau kita SMA kan pakai sarus ya. Tapi terlalu ribet sarus itu. Ini, pertama, ambil I-nya, taruh sini, dan coret ke bawah ya. Nah, oke, positif. Nah, positif I. Yang kedua, ambil J-nya, ambil negatif, minus J, coret ke bawah, itu ya. Terus ambil yang K, gini ya, coret ke bawah, dan coret ke samping, positif K. Nah, terus mau apa kakak dengan itu? Nah, ini caranya. I. Nah, sisa apa? Determinan 2 kali 2. Nah, ini ya. VY, VZ, VY, VZ. Nah, ingat rumus determinan ya, Kak ya? 2 kali 2 ya. Kali silang ya, Kak ya. Nah, ini minus J. Sisa apa yang ini? VX, VZ ya. VX, VZ ya. Nah, ini. Tambahkan K. Ini ya. VX, VY. Tambahkan VX, VY ya. Nah, gini, Kak. Ini. Nanti kakaknya masukkan nih. Determinan 2 kali 2. Contohnya ya, saya kasih contoh. Bisa ya. Ini kali ini. eh, ini kali ini ya. VY kali BZ. Min VZ kali BY ya. Nah, yang kedua, minus J. Nah, ini kali ini, ya, VX VZ. Terus, ini kali ini ya. Dikurangi Nggak mau, VZ nggak mau. BX ya, Kak ya. Nah, tambah K ya. Tambah K, VX kali BY, BY kali VX. VX BY, min VY, VX ya. Nah, nanti kakak lanjutkan ya. Nah, hasilnya berapa? Newton. Nah, bisa ya. Nah, yang B ini. Kalau misalkan proton, alih-alih elektron, itu kan gaya akibat medan magnet. Nah, gampang ya. Kalau elektron, bedanya elektron sama proton itu apa, Kak? Kalau elektron itu muatannya negatif ya. Minus 1,6
kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Kalau proton, muatannya positif. Berarti plus 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb ya. Nah, ini. Nah, sekarang ini nomor 2 itu. Nah, kawatnya itu ini ya, kawat panjang sejajar. Nah, nah, ini kan kisi-kisinya sama ini, CPMK-nya. CPMK-nya sekarang CPMK ketiga, tapi CPMK 2 sama 3 ini ada bersamaan. Persamaannya sama-sama sistem berarus. Nah, tapi ada bedanya, Kak. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau sekarang ini mencari gaya, yang tadi itu mencari medan. Yang tadi pakai hukum ampere, nah sekarang pakai hukum gaya. Gitu ya. Nah, ini seru nih ceritanya nih. Ntar aku ajarin lagi ya kalau ada waktu ya, Kak ya. Ya, ini seperti itu. Sama nomor tiga nih ya. Jadi kakaknya nanti kalau buat cheat sheet ya, atau ngafalin rumus, clue-nya, ini tuliskan ini rumus B dan F. Ya, CPMK 2 ya, untuk sistem diskrit. Nah, pasti soalnya nggak jauh dari sana, tahun 2026 ini. Soal 2, hafalkan B dan F untuk sistem arus ya. Nah, nomor 2 ini, Kak, baru kita pakai rumus ini. Nah, nomor 2 ya. Nah, itu. Gitu ya, Kak ya. Gimana? Nah, boleh deh, nanti kakak request mau bahas lagi sekalian nomor tiganya, gitu ya. Ah, iya. Ada Itu pertanyaan? nggak ini Nanti kakak coba ini apa ya, ya? nanti saya Nggak mau dicatat tuh yang iya, bagian ini bentar ya. Bentar ya. iya. Nanti saya kirim, Bentar. tenang saja. Kak boleh turun dikit nggak ya? Yang bagian tadi, yang bawah, yang bagian Ini ya, matriks. Iya iya, tunggu ini. ya kayak tunggu. Tunggu tunggu. Oke. Eh, oh ini tinggal pakai perkalian matriks ya, biasa ya. Iya, 2 kali 2 ya. Yang AD min BC bukan sih? Iya, betul sekali. Bentar ya Lebih kak, bentar. gampang. Tinggal masukkan Bentar, aja bentar. ya. Nah, kira-kira VZ sama BZ-nya berapa di situ? Kan nggak diketahui. Nah, karena nggak diketahui, karena dia dua dimensi, hanya ada Vx, Vy, dan ada Bx dan By, maka yang arah Z-nya 0. VZ-nya 0, BZ-nya 0. Begitu. Iya, tunggu, Kak, tunggu, tunggu. Gitu. Tapi ini pas jawab tuh emang harus ini ya, apa? Diturunin satu-satu gitu ya. Iya, nah, gitu. Ini hanya proses sebenarnya. Tinggal masukkan aja yang ini. Nah, ini. Tambah K, Mm-mm. theta X, BY, min, theta Y, B, X. Sampai dengan... Oh, tinggal dimasukin ya. Iya, betul sekali. Oh, ini F ya. Oh, jadi... Oke, oke. Iya, iya. Hmm. Yes, betul sekali. Ini hanya salah Oke. satu teknik ya. Mau pakai searus juga boleh. Kayak di SMA itu. Oke, ya, aman. Mm-mm. Nanti next kita ajarin yang ini. Untuk nomor 3. Nomor 2. Itu ya. Oke. Nah ini cek. Mau tak kasih petunjuk kan? Ini ya. Yang Hmm. ini. Oke. I1, I2. Nah ini hati-hati. Dua kawat pada sejajar. Masing-masing membarus I1, I2 dalam arah yang sama. Arah yang sama itu kita boleh buat ke atas semua atau ke bawah semua ya. Jaraknya D10. Itu besar gaya persatuan panjang dialami kawat pertama yang dialami kawat pertama akibat kawat kedua. Maksudnya apa? Kawat kedua kan menghasilkan medan magnet. Dan magnet itu menginfluence kawat pertama, sehingga kawat pertama itu merasakan medan magnetnya sebagai sebuah gaya gitu. Nah ini nomor 2. Nah ini karena arahnya sama,
Let's say kita buat ke atas ya, I1 dan I2 ya. Gini Kak. Nah, ini kawatnya tak hingga ya, sejajar. Ya kita anggap saja panjang kawatnya tak hingga ya. Enggak, sebentar. Persatuan panjang ya. Oke, ya sudah. Panjangnya L gitulah ya. Kawat panjangnya sama. Nah, oke. Ini jaraknya adalah D ya. D yang mana? D adalah 10 cm ya. 10 cm jadikan meter ya. 10 pangkat min 1 ya, meter. Nah ini, pertama, kita cari magnet yang kedua. Kenapa? Karena narasinya itu adalah akibat kawat kedua, alias akibat I2. Artinya I2 ini menghasilkan medan magnet yang arahnya melingkar, Kak. Nah, melingkar itu melingkar kemana? Melingkar sepanjang D. Nah, gitu ya. Kok bisa melingkar sepanjang D? Ya karena jarak yang soalnya mau itu adalah pada jarak D. Kenapa kita ambil pada jarak D? Karena kita ingin melihat pengaruhnya pada kawat satu, gitu ya. Pada kawat satu. Nah, kawat satu kan pada jarak D. Nah, ini kita gambarkan dulu nih. Duh, sorry. Sorry. Nah, ini Kak ya. Nah, ini Kak ya. Jadi kebayang ya, medan magnetnya itu melingkar gitu ya. Nah, ini. Nah, ini. Sebentar, kita gambarkan lebih lurus lagi Kak. Nah, biar rapi nih. Belajarnya biar enak nih Kak. Gini ya. Ini pada jarak D ya. Nah, ini. Oke. Berarti arah medan magnetnya kemana ini? Ini ya. Berarti kan arah medannya melingkar gini. Ini arahnya ke sini. Nah, gini ya. Ini arahnya, hati-hati, arahnya kemana ini? Arahnya keluar, ya. Nah, di sini ya, arahnya keluar ya. Kok ini susah digambarkannya. Sebentar. Jadi arahnya ke sini, dan arahnya keluar. Ya, keluar itu kemana? Menuju K ya. Nah, kan ini Kak. Ini I, ini C. Nah, kan melingkar nih. Nah, bayangkan, bayangkan arahnya melingkar. Nah, K, gitu ya. Seret. Oke, kenapa melingkar? Nah, sekarang arahkan jempol kakak ke atas. Ya, jempol itu adalah arah arus I2 ya. Nah, jempolnya, ini jempol ya. Nah, 4 jarinya, kan jempolnya gini kan. Seret. Nah, ini ya. Nah, jempolnya itu adalah arah arus I2, maka arah ininya itu adalah arah dari apa Kak? Arah B-nya ya. Nah, ini. Nah, ini apa ini? K ini. K ini adalah arah medan magnet akibat apa? Akibat arus 2. B2 ya, pada arah K. Oke ya. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, pertanyaannya, berapa besar B2 pada jarak D? Nah, itu sudah ada rumusnya, Kak. Nah, rumusnya B2 pada jarak D itu rumusnya ini. mu0, sumber arusnya adalah I2, dibagi apa? Dibagi D ya. Nah, sorry, dibagi 2 pi D. Nah, sama kayak rumus tadi ya. Karena rumus nomor satu yang, nomor 2 yang apa? Tahun 2026 tadi. Jadi ya, pada arah K. Oke, aman sampai sini, Kak? Oke ya. Nah, sekarang, nah, medan magnet yang dipancarkan I2 ini dirasakan oleh si I1 sebagai sebuah gaya, gitu ya, sebagai sebuah interaksi. Dia ngerasain tuh, oh ini medan magnetnya kuat, oh ini lemah, gitu ya. Nah, F, berarti F pada, ini cara nuliskannya, jangan sampai salah rumusnya. Nah, gaya pada 1 akibat 2, maka penulisannya F1 2. Kalau gaya pada 2 akibat 1, berarti F21, gitu ya. Jangan keliru ya, Kak ya. Nah, rumusnya apa tadi? I. Nah, I ini milik siapa? Hati-hati. I di sini miliknya 1. Nah, di- dikalikan L, L1
milik satu ya, dikeroskan. B berapa? Hati-hati. B-nya akibat 2. Nah, jangan keliru ya. Jangan ketukar ya. I yang ini akibat 1, B yang ini akibat yang ini 2. Gitu ya. Harus bisa dibedakan mana yang menyebabkan, mana yang diakibatkan. Gitu ya. Karena orang-orang sering bingung tuh, salah tuh. Masukkan ya, Kak ya. Nah, tuliskan dulu deh rumusnya. Loh, Mas, kan ini L kan panjang. Panjangnya punya arah dong. Jawabannya iya. Nah, maka di sini L1, L1 itu apa, Kak? Arah arusnya. Ini arah arus I1 di sini, I1 ini arahnya kemana? Arahnya ke atas kan? Karena arahnya ke atas, berarti ke arah mana? Ke arah J ya. Nah, ini L1, ini. Ini L1 pada arah J ya. Gitu. Masukkan ya, Kak ya. Nah, sehingga di sini L1 pada arah J ya. Terus B2. B2-nya berapa, Kak? Mu 0, I2 ya. Dibagi 2pi, 2pi D ya. Pada arah apa? Pada arah K. Nah, kakaknya sekarang proses yang skalar dulu. Ini, I1, L1, ini, mu 0, nah ini ya, dari ini ya. L1 tuh kita buat sama dengan L2 lah ya. Karena panjang kawat itu kan L. Panjang kawat 1 dan panjang 2 panjangnya sama. Sama-sama L gitu lah ya. Ini berarti kan I dikalikan, ini ya, L dikalikan mu 0, I2 dibagi berapa? Banyak. 2pi D ya. Terus vektornya jangan lupa, Kak. J cross K. J cross K ya. Ayo, tadi J cross K itu apa, Kak? Minus I ya. Nah, ini ya. Berarti ini sederhanakan ya, Kak ya. Sederhanakan. Bagaimana sederhanakannya? Ini ya. Maka F12 ini adalah mu 0. Jangan lupa I-nya I1. Nah, I2 dibagi apa? Dibagi 2pi D pada arah L. Pada panjang L pada arah minus I ya. Nah, tapi bukan ini yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan, Kak? Besar gaya per satuan panjang. Per itu artinya apa kalau di matematika, Kak? Dibagi. Ya, dibagi. Ya sudah, kalau dibagi, berarti ini F12 ini ya, dibagi dengan L. Ini ya. Nah, ini berarti dibagi L ya. Dibagi L, ini dibagi L ya, Kak ya. Coret ya. Maka jadinya mu 0 I1 kali I2 ya. Nah, dibagi berapa, Kak? Dibagi 2pi D. Ini ya, minus I. Nah, ini ya, Kak ya. Masukkan nilainya ya. Nanti ini mu 0 4pi kali 10 pangkat min 7 ya. Dibagi berapa? Dibagi 2pi ya. I1 I2 nya berapa, Kak? I1 I2 nya 5 dan 8 ya. Berarti kan 5 kali 8 ya, Kak ya. Ini dibagi berapa? 2pi D. D-nya berapa? D-nya itu adalah 10 cm tadi ya. Alias 10 pangkat min 1 ya, Kak ya. Nah, pada arah minus I. Gitu ya, Kak ya. Nah, saya hitungkan ini ya. Nanti kakaknya coba nomor 3 ya. Nomor 2 yang B ya. Ntar dikit lagi. 1. Habis ini kita selesai. Coret ya. 4 bagi 2, 2 ya. 2 bagi 2, 1. 5 kali 8, 40 ya. Kemudian 40. Pangkat min 6 ya. Pada arah min I. Atau 4 kali 10 pangkat min 5 pada arah min. Nanti kakak bilang sama dosennya. Besarnya 4 kali 10 pangkat min 5, arahnya kemana, Pak dosen? Arahnya ke kiri. Gitu ya. Biar dapat A. Gitu. Arahnya ke kiri. Gitu ya. Ya, aman. Bisa ya, Kak ya? Nah, ini. Arah ini ya. Nanti jawaban, sorry. Yang B itu adalah jawaban A juga ya. Arah gaya planetnya itu jawaban B. Kemana arah gayanya? Sudah termasuk B ya. Lalu kemana? Ke kiri. Ini jawaban B ya. Gitu. Yang besarnya itu ini. Jawaban A. Udah ya. Itu aja. Bisa ya, Kak ya? Oke, nanti belajar lagi lah ya. Oke. Ya, aman. Ini for your information, ini soal ini ada di buku Holiday ya. Nanti kakak pelajari aja buku Holiday dalam bahasa Inggris tuh soalnya. Bisa Di ya? buku mana? Oke. Di buku mana? Holiday. Holiday.
Halide, ya Halide, Resnick, and Walker. Itu soalnya dari sana. Saya sudah baca itu soal itu. Ada kunci jawabannya juga. Kakak bisa download di internet ya. Itu linknya di mana kayak Aldi itu? Aku kirimkan di grup aja deh. Di sini ya. Oke. Oke. Ya sudah. Makasih ya Kak ya. Bikin di grup. Selamat belajar. Iya, oke. Saya kirimnya habis Oke. ini ya. Ah. Selamat belajar Kak.